Kali ini kita akan membahas sebuah tradisi yang pernah ada dan sudah lama dilupakan oleh masyarakat zaman sekarang. Tradisi ini disebut malam kalong. Tradisi ini biasanya dilakukan di daerah Jawa, yang dilakukan pada malam hari setiap tanggal 7 di bulan Suro. Pada malam itu, dipercaya bahwa pintu antara dunia manusia dan dunia gaib terbuka, dan para arwah yang gentayangan akan mencari jalan kembali ke dunia manusia. Menurut cerita, secara turun-temurun, setiap malam kalong, orang-orang harus tetap berada di dalam rumah, menutup jendela serta pintu rumah mereka. Selain itu, mereka juga harus memasang sesajen di depan rumah untuk menenangkan arwah-arwah yang lewat. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini mulai dilupakan dan dianggap sebagai tahayul belaka. Suatu hari, seorang pemuda bernama Anton yang baru pindah ke desa itu tidak tahu apa-apa tentang tradisi tersebut. Pada malam tanggal 7 Suro, saat seluruh desa tampak sunyi dan tertutup rapat, Anton malah berjalan-jalan di sekitar desa. Ia penasaran mengapa desa yang biasanya ramai menjadi begitu sepi. Saat ia melewati sebuah rumah tua di ujung desa, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan besar bergerak cepat dari atap rumah itu dan melompat ke pohon besar di depannya. Anton mendekati pohon itu dengan rasa penasaran. Ia mendengar suara berbisik seperti dari banyak orang. Namun tak ada siapapun di sekitarnya. Suara itu semakin jelas. "Jangan ganggu kami, jangan buka pintu itu." Namun Anton tidak menghiraukan peringatan tersebut. Ia melihat ada sebuah pintu kayu tua di bawah pohon yang tampaknya sudah lama tidak dibuka. Anton dengan rasa penasaran yang menggebu, dia menarik gagang pintu itu dan membukanya. Saat pintu itu terbuka, hawa dingin menyergapnya, dan dari dalam pintu itu keluarlah angin kencang yang membawa aroma anyir darah. Anton tertegun ketika melihat sosok-sosok hitam besar yang menyerupai kalong keluar dari pintu tersebut. Makhluk-makhluk itu melayang di udara, mengitari Anton yang kini merasa ketakutan. Salah satu makhluk itu mendekat dan berkata dengan suara yang seram, "Kau telah membebaskan kami, tapi kau harus membayar dengan nyawamu." Seketika itu juga makhluk-makhluk tersebut melayang menuju desa dan meneror masyarakat. Setiap rumah yang ada terdengar teriakan dan tangisan dari setiap sudut desa. Namun tak ada yang bisa melawan para makhluk tersebut. Sementara itu, Anton
merasa tubuhnya membeku. Dadanya terasa begitu sesak, kakinya tak bisa digerakkan, dan pandangannya mulai kabur. Saat pagi tiba, desa itu terlihat menjadi sangat sunyi sekali. Tidak ada satu orang pun terlihat, dan tidak ada suara yang terdengar dari setiap rumah yang ada di desa itu. Semua penduduk desa seperti lenyap, dan tersisa hanyalah Anton yang tergeletak di tanah. Matanya terbuka lebar dan wajahnya membeku dalam ketakutan. Penduduk desa yang lain yang tinggal di sebelah desa itu menemukan Anton yang tergeletak dan melihat seluruh masyarakat sudah tidak ada. Desa itu terlihat seperti desa mati. Sejak kejadian itu, desa tersebut dikenal sebagai Desa Kalong. Desa yang dihantui oleh arwah-arwah gentayangan yang tak akan pernah pergi. Dan pintu kayu tua di bawah pohon besar itu kembali ditutup rapat, menunggu siapapun yang berani membukanya kembali.